Ibu bapak, saudara-saudari, sahabat kenalan, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya, Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, Selasa 22 September 2020, di mana sabda Tuhan atau bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas bab 8 ayat 19 sampai dengan 21. Kalau kita mencermati, merefleksikan lagi sabda Tuhan bacaan Injil hari ini, kalimat dari Tuhan Yesus itu membuka kita sekalian untuk membangun persaudaraan dengan siapa saja. Dan yang paling penting dalam kehidupan ini adalah di satu pihak kita mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakan sabda Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dari dalam bacaan Injil pada hari ini dikisahkan ketika Tuhan Yesus mengajar, katakanlah, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena orang banyak, maka diberitahukan kepada Yesus, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau. Lalu Tuhan Yesus menjawab, ibuku dan saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalimat Tuhan Yesus ini bukan berarti Tuhan Yesus tidak mengakui siapa itu ibunya dan juga siapa itu saudara-saudaranya. Tetapi kalimat dari Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus mau membuka lebih besar, lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Siapa itu? Keluarga, anggota kerajaan Allah. Siapa itu? Keluarga besar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap mengakui Bunda Maria itu adalah ibunya, dan dikatakan dalam Injil saudara-saudaranya ada itu. Salah satunya misalkan saja Yohanes Pembaptis, dia kan sepupu dari Tuhan Yesus, atau siapapun juga saudara-saudara Tuhan Yesus pada saat itu. Tetapi yang penting di sini adalah dengan kalimat ini Tuhan Yesus membuka lebih luas lagi. Siapa itu keluarga Tuhan Yesus? Siapa itu saudara-saudara dari Tuhan Yesus? Dan ketika kita membaca bacaan Injil hari ini, saya mempunyai kesan Anda dan kita juga adalah keluarga dari Tuhan Yesus. Kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristiani, ada Katolik, ada kelompok Kristen yang lain, dari denominasi yang lain. Kita adalah satu keluarga. Maka dari itu sebagai satu kelompok orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang Katolik, yang Kristen, yang Protestan, dari denominasi yang lain, mari kita melihat bahwa kita ini adalah satu keluarga. Kita diikat dalam kesatuan dengan Tuhan Yesus. Meskipun ada yang berbeda-beda, katakanlah, biarkan. Tapi yang penting kita sebagai pengikut Kristus, satu sama lain adalah satu saudara, satu keluarga. Jangan sampai kita saling menjelekan, jangan sampai kita saling menjatuhkan. Yang Katolik menjelekan yang Kristen, katakanlah, yang Kristen juga menjelekan yang Katolik, atau sama saling menjatuhkan. Ingat, itu tidak berkenan di hati Tuhan Yesus. Kalau kita hidup sebagai satu rumah, sebagai satu saudara, sebagai satu pengikut Kristus, dan kita saling menjelekan, saling menjatuhkan, saling memandang negatif, yang pertama kali kecewa saya pikir Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mungkin mengatakan, ini kok anak-anak saya tidak mau mendengarkan suara saya. Ini kok keluarga saya tidak mau memegang sabda saya. Ini kok pengikut-pengikut saya tidak bisa menaruh cinta kasih yang sudah saya berikan, yang sudah saya tanam dalam hati, dalam diri mereka.
Sekali lagi, kita adalah satu keluarga, satu saudara dalam Tuhan Yesus. Maka dari itu yang paling utama, yang paling penting adalah kita bisa bekerja bersama, bekerja sama dalam ikatan satu kesatuan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian kita bisa lebih luaskan lagi lingkupnya. Kita bisa bersaudara, bisa bekerja sama dengan orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Karena kita ini adalah satu keluarga Allah juga. Kita ini adalah manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah yang sama itu. Maka dari itu, perbedaan itu memang ada. Saudara-saudara itu banyak dan tentu saja mereka itu berbeda-beda. Tapi mereka diikat dalam satu kesatuan. Kita pun, saya pikir, yang Katolik, yang Kristen sebagai pengikut Kristus diikat dalam satu kesatuan sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Dan dengan agama-agama lain kita pun sebagai manusia satu sama lain diikat dalam satu kesatuan sebagai ciptaan Allah. Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan kita, umat manusia, yang tentu saja Allah menghendaki supaya kita bersatu, supaya kita bisa bekerja bersama. Maka dari itu, janganlah sampai ada tindakan permusuhan, kedengkian, baik dalam agama pengikut Kristus, orang Katolik, orang Kristiani, orang Kristen, dan juga dengan agama-agama lain, orang yang beragama lain. Jangan sampai ada pertentangan, ada permusuhan. Saya pikir ketika kita menyudutkan orang lain, ketika kita tidak bisa bersahabat dengan orang beragama lain, berkepercayaan yang lain, dan kita memusuhi orang-orang itu, yang pertama kali kecewa kepada kita adalah Allah. Itulah dia, ikatlah satu persatuan yang kokoh, yang kuat, dan kita bisa bekerja bersama dalam mewujudkan kebenaran, dalam mewujudkan kasih. Kalau saya diajak bertanya, katakanlah ada orang bertanya mengenai iman Katolik, apalagi kalau sudah menyudutkan begitu, nggak ada pentingnya, nggak ada manfaatnya. Imanku adalah imanku, iman Anda adalah iman Anda, keyakinanku adalah keyakinanku, keyakinan Anda adalah keyakinan Anda, agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu. Tapi yang penting adalah kita bisa bekerja bersama. Jangan saling menyudutkan, tapi lebih baik kita bekerja bersama. Baik sebagai pengikut Kristus, ada Katolik, ada Kristen, ada juga dari orang-orang agama lain. Kita bekerja bersama, tidak usah menyudutkan agama masing-masing orang lain. Tapi mari kita bekerja sama, bagaimana misalkan saja memberantas korupsi, itu jauh lebih penting. Kita bersama-sama menyadarkan umat supaya tidak korupsi, itu lebih penting. Kita menyadarkan umat supaya bisa hidup lebih benar lagi, itu jauh lebih baik daripada bercerita, ngomongi kejelekan atau menjelekan agama-agama lain. Nggak penting. Tapi yang penting kita menganggap diri sebagai satu keluarga, satu keluarga dalam Tuhan Yesus, satu keluarga sebagai manusia ciptaan Allah. Memang ada perbedaan, dan itu tidak bisa dibuang, katakanlah. Itu harus dipahami. Tapi berbeda-beda ini membuat kita semakin kokoh untuk benar-benar melakukan sabda Tuhan. Setiap manusia yang beragama pasti mendengarkan sabda Tuhan. Dan sabda Tuhan itu berisi kata-kata baik, kata-kata bijak dari Tuhan. Kehendak Allah yang Maha Kasih, kehendak Allah yang Maha Rahim, kehendak Allah yang memancarkan kebaikan, itu tercurah ke dalam diri kita untuk kita lakukan, siapapun juga kita. Itu saya pikir, ya, kita tetap bisa bersatu mewujudkan kebenaran kebaikan dalam kehidupan ini. Yang penting adalah kita bersatu, kita kokoh kuat. Dan yang penting adalah juga sabda Allah yang kita dengarkan itu kita laksanakan. Alangkah indahnya kalau kita masing-masing sebagai orang beragama, sebagai orang yang beriman, melakukan kepercayaan, ajaran
kitab suci kita secara benar, secara baik. Kita lakukan itu kehendak Allah, kehendak Tuhan yang tentu saja bermuara kepada kebaikan. Kita mau mendengarkan sabda Tuhan dan kita mau mencernanya dengan lebih baik lagi. Dan akhirnya menuntun kita kepada kebaikan, menuntun kita kepada kebenaran, menuntun kita kepada cinta kasih. Jangan melihat, menganggap diri kita lebih superior, lebih hebat daripada orang lain. Kita semua di hadapan Allah adalah sama. Yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan lihat adalah seberapa banyak, seberapa jauh kita melakukan kebenaran, melakukan kebaikan, melakukan kasih dalam kehidupan ini. Yang Tuhan mau lihat adalah kita mendengarkan sabdanya dan kita mau melaksanakan sabdanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabda Tuhan mari kita laksanakan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita sekalian. Tuhan juga melindungi tanah air Indonesia ini yang bermacam-macam agama, suku bangsa hidup di dalamnya, dan kita tetap sebagai satu saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.